Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Syaira Iskandar. Nah, di sini aku bakal ngejelasin materi tentang Superlab 2. Ini udah kaji. Nah, di sini Cisco CCNA 200-301 Superlab 2. Topik pembahasannya VLAN trunking, DHCP server, router on stick, SVI, router routing AGRP, router SPF, Mutual Redistribution, Web Server Access List. Nah, di sini instruksinya ada 11 part ya. Oke, kita mulai aja ke part 1 yaitu basic configuration. Jadi kita harus konfigurasi hostname di setiap switch maupun router dengan namanya yang telah di display. Kemudian kita kasih enable secret dengan passwordnya SID. Aja kita mulai dari switch pertama ya. Enable config hostnya switch 1, enable secret SID. Nah, kalau udah lakuin yang sama di router maupun switch yang lain, enable config hostnya switch 2, enable secret SID. Di router sini enable config hostnya router 2, enable secret SID. Di router sini enable config hostnya router 3, enable secret host ID, enable secret host ID. Itu tengah, enable config hostnya router 1, enable secret host ID. Enable config hostnya router 4, enable secret host ID. Di multi switch enable config hostnya multi switch 2, enable secret SID. Ini ke halaman. Di sini enable config hostnya router 5, enable secret SID. Nah, sekarang giliran yang di multi switch-nya. Enable config hostnya multi switch 1, enable secret host ID. Sini enable config hostnya switch kelima, enable secret host ID. And config hostnya switch 6, enable secret host ID. Di switch ini
enable config hostnya switch 3, enable secret ID. Yang terakhir, enable config hostnya switch 4, enable secret ID. Oke, sudah semua. Sekarang kita ke part 2 yaitu configure VLAN dan trunking di switch 1, 2, dan router ke 2. Jadi kita bikin VLAN, sesuaikan namanya yang pada di display, configure port fast, alloy VLAN, DHCP server. Nah ini untuk IP VLAN-VLAN-nya. Oke, langsung aja kita mulai di switch 1. Kita bakal lihat dulu interface-nya. Interface. Oke. VLAN 10. Name-nya VLAN 10. Interface range FA0 2 sampai 3. Switchboard mode akses. Switchboard akses VLAN 10. Nah, spanning tree port face. Itu VLAN 20. Name-nya juga VLAN 20. Interface range FA0 4 sampai 5. Switchboard mode akses. Switchboard akses VLAN 20. Spanning tree port face. Nah, terus kita bikin VLAN 30. Name-nya VLAN 30. Nggak usah pakai interface. Habis itu VLAN 40. Name-nya VLAN 40. Nah, kalau sudah ini kita lihat ya pakai interface berapa. Interface FA01. Interface FA01. Switchboard mode trunk. Switchboard trunk all VLAN 10 sampai 40. Nah, kalau di switch ini sudah, sekarang di switch yang di sini. Oke, oke, kayak tadi, VLAN 10, name-nya VLAN 10, terus VLAN 20, name-nya VLAN 20, nah VLAN 30, name-nya VLAN 30. Interface range FA0 2 sampai 3. Switchboard mode akses. Switchboard akses VLAN 30. Spanning tree port face. Itu VLAN 40. Name-nya juga VLAN 40. Interface range FA0 4 sampai 5. Switchboard mode akses. Switchboard akses VLAN 40. Spanning tree port face. Nah, kita mau diterangin juga. Di sini dia pakai interface FA01. Interface FA01. Switchboard mode trunk. Switchboard trunk all VLAN 10 sampai 40. Nah, kalau di switch-nya sudah, sekarang kita bakal
konfigurasi di router kedua ini. Berarti kita ke yang FA10 dulu. Interface FA10 shutdown. Nah, habis itu interface kita bakal bikin DHCP-nya dulu. Interface FA10 titik 10 dulu. IPR, oh iya, encapsulation.1q 10, IP address-nya 192.168.10.1, 255.255.255.0. Exit, habis itu interface 10.20 and 20. Habis itu IP address-nya 192.168.20.255.255.255.0. Nah, exit aja. Habis itu interface FA10, salah. Exit interface FA10.30 and .1q 30. Terus IP address-nya 192.168.30.1, 255.255.255.0. Exit. Habis itu interface FA10.40 and .1q 40. IP address-nya 192.168.40.1, 255.255.255.0. Nah, sekarang kita bikin apa tuh, DHCP server. Ini exit, habis itu IP DHCP full VLAN 10, netnya 192.168.10.0, 255.255.255.0. Default routernya 192.168.10.1, DNS-nya 192.168. Kita pakai yang ini 102. Exit. Habis itu IP DHCP code VLAN 20, IP DHCP code VLAN 20. Ini DHCP VLAN 20. Netnya 192.168.20.0, 255.255.255.0. Default routernya 192.168.20.1, DNS-nya 192.168.100.2. Exit. Habis itu IP DHCP VLAN 30, netnya
192.168.30.255.255.255.0, default router 192.168.30.1, DNS-nya 192.168.100.2, exit IP DHCP itu VLAN 40, netnya 192.168.40.0, 255, 255, 255.0, default router 192.168.40.1, DNS-nya 192.168.100.2, exit, habis itu IP DHCP X unit address-nya 192.168.10.1, IP DHCP X unit address 192.168.20.1, IP DHCP X unit address 192.168.30.1, IP DHCP X unit address 192.168.40.1. Nah, aku tadi lupa belum nyalain yang ke sini interface FA00. Nah, lupa teman-teman. Coba ya. Sini VLAN 20-nya dapat gak? Request successful. Sini juga successful. Untuk VLAN 10, successful. Successful. Coba kita lihat cek result di router kedua. Nah, di sini berhasil. Coba kita lihat ya, apakah si VLAN 30-nya dapat. Oke teman-teman, tadi aku ada kesalahan sedikit. Harusnya itu, um, interface FA 10.30 itu dia dia itu pakainya interface FA 00. Jadi tadi aku ganti. Pertama tuh interface FA 00-nya aku no shutdown dulu. Habis itu aku masuk ke um, habis itu aku masuk ke FA 00.30. Nah, tapi ternyata kan ini udah dipakai di interface FA10 tadi. Nah, akhirnya aku masuk ke interface FA10 yang ini. Terus aku no IP address. Nah, aku ganti jadi FA00. Nah, ini. Terus aku DHCP lagi. Terus aku juga no IP address buat di FA10.40. Aku ganti jadi di FA0.40. Nah, ini aku juga bikin DHCP ulang.
Nah, coba ya. Tadi kan di VLAN 30 aku nggak dapet IP. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, di sini sudah successful teman-teman, sudah berhasil. Coba di ini. Nah, successful kan? Nah, itu tadi kesalahannya. Tuh. Nah, jadi untuk part 2 ini kita sudah berhasil konfigurasi VLAN di switch 1, 2, dan router kedua. Nah, selanjutnya kita bakal ke part 3 yaitu configure VLAN dan trunking di switch ketiga, switch keempat, dan router ketiga. Berarti yang di bawahnya sini ya teman-teman. Oke. Hmm, di sini itu VLAN 50 dan 60. Dia pakai interface. Mau lihat dulu interface-nya. Hmm, Oke. And SID config. Habis itu VLAN 50, name-nya VLAN 50, interface range FA, tadi 02 sampai 3. Nah, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 50. Spanning tree port face. Nah, sekarang VLAN 60, name-nya VLAN 60, interface range FA04 sampai 5, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 60. Jangan lupa spanning tree port face. Nah, kalau sudah, sekarang langsung mau mode terangin yang ke atas. Berarti FA06 ya. Interface FA06. Switchboard mode terang. Switchboard terang. Allowed VLAN 50 sampai 60. Nah, kalau sudah, ini exit aja keluar. Nah, kita bikin juga di switch keempat. Enable SID config terus VLAN 50, name-nya VLAN 50, interface range FA02 sampai 3, sama aja kayak tadi. Switchboard access VLAN 50, spanning tree port path, situ VLAN 60, name-nya VLAN 60, interface range FA04 sampai 5, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 60, spanning tree port fence. Nah, ini dia ke atasnya itu FA01. Berarti bukan di sini, salah. Yang di sini. Interface FA01, switchboard mode terang, switchboard terang, all
dan 50 sampai 60. Nah, kalau sudah kita exit, nah kita bakal sama kayak tadi, eh, yaitu konfigurasi DHCP server. Ya, enable SID konte. Habis itu tuh interface FA00-nya kita no shutdown dulu. Nah, habis itu kita langsung aja fast FA00 titik 50 and cap session .1q 50 IP address-nya 192.168.50.1 ini exit. Habis itu kita interface FA00-nya untuk VLAN 60 encapsulation.1q 60 IP address-nya 192.168.60.1 exit aja. Habis itu kita bikin DHCP IP DHCP ke VLAN 50 dulu. Netnya 192.168.50.0.255.255.255.0. Default routernya 192.168.50.1 dan S-nya masih sama kayak tadi 100.2. Exit aja IP DHCP VLAN 60. Netnya 192.168.60.255.255.255.0. Default router 192.168.60.1. DNS-nya 192.168.100.2. Exit. Habis itu IP DHCP excluded address-nya 192.168.50.1. IP DHCP lagi excluded 192.168.60.1. Exit aja. Sekarang kita lihat di di si PC-nya. Semoga dapat ya. Nah, successful kan? Di ini successful di sini. Nah, di sini juga successful. Nah, sekarang di Villa 60. Terlihat teman-teman. Nah, untuk yang part ketiga ini, kita sudah berhasil menyelesaikannya. Selanjutnya,
ke part 4, yaitu konfigur VLAN dan trunking di switch kelima, keenam, dan multi-switch 1. Oke, langsung aja. Kita ke sebelah sini. Berarti kita mulai dari yang ini dulu. Ini dia pakai enable SID config VLAN 70, name-nya VLAN 70. Kita langsung masukin aja interface-nya FA02 sampai 3, switchboard mode access, switchboard access VLAN 70, spanning tree, port face. Habis itu VLAN 80, interface, kasih nama dulu, VLAN 80. Name, kok name lagi sih? Interface range FA 0, tadi itu 4 sampai 5. Switchboard access, mode access, switchboard access VLAN 80, spanning tree, port face. Nah, kita di sini juga bikin aja VLAN 90, tapi jangan masukin interface-nya. Name VLAN 90. Nah, selanjutnya ini interface berapa sih? FA01. Interface FA01, switchboard mode trunk, switchboard trunk, await VLAN 70 sampai 90. Kontak. Nah, selanjutnya di sini juga ini interface 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Enable SID config, terus VLAN, tadi VLAN berapa sih? 70, name-nya VLAN 70, interface range FA02 sampai 3, switchboard mode access, switchboard access VLAN 70, terus spanning tree port face VLAN 80, name-nya VLAN 80, interface range FA04 sampai 5, switchboard mode access, switchboard access VLAN 80, spanning tree port face. Di situ VLAN 90, name-nya VLAN 90. Ini tuh tadi 5, berarti 6 sampai 8. Interface range FA 6 sampai 8. Interface range FA 6 sampai 8. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 90, spanning tree port face. Nah,
Habis itu dia pakai interface FA01. FA01 switchboard mode trunk, switchboard trunk all VLAN 70 sampai 90. Nah, kalau udah, kita geserin dulu yang ini, aku mau lihat. Kita mode iniin dulu ya teman-teman. Mode apa sih? Mode terangin dulu aja. Enable SID conf T. Situ interface FA01 switchboard trunk encapsulation.1Q switchboard mode trunk. Di situ interface FA02 switchboard trunk encapsulation.1Q switchboard mode trunk. Di situ interface FA03 switchboard trunk encapsulation.1Q switchboard mode trunk. Nah, di sini di apa sih, di multi switch-nya udah. Habis itu kita bakal bikin VLAN-nya. Berarti gini, VLAN 70 name-nya VLAN 70 interface range-nya, aku mau nulisnya gini ya teman-teman, menurut aku pribadi sampai 3, FA02 sampai 3 kalau bisa. Nah, misalkan switchboard access VLAN 70 spanning tree port fast. Nah, sekarang ya, sekarang VLAN 80 name-nya VLAN 80. Nah, interface range-nya FA04 sampai 5, FA04 sampai 5. Nah, switchboard access VLAN 80. Jangan lupa spanning tree port fast. Nah, kalau udah VLAN 90, name-nya VLAN 90, interface range FA06 sampai 8. Switchboard access VLAN 90 spanning tree port fast. Kalau udah, sekarang enter VLAN. Enter VLAN 70. Enter VLAN 70. IP address-nya 192.168.70.1.255.255.0. Exit aja. Situ interface VLAN 80. IP address-nya 192.168.80.1.255.255.255.0. Nah, sekarang 90 IP address 192.168.90.1.255.255.255.0. Nah,
Kalau udah, kita bakal bikin DHCP. IP DHCP full fit 70. 70 netnya 192.168.0.255.255.255.0 default router 192.168.70.1 bentar DNS-nya 192.168 masih sama ya untuk DNS 102 exit IP DHCP full VLAN 80 netnya 192.168.80.0 255.255.255.0 yes default router 192.168.80.1 dan S-nya 192.168.100.2 exit terus IP DHCP salah VLAN 90 netnya 192.168.90.0 default router 92.168.90.1 dan S 192.168.100.4. Nah, sekarang IP DHCP X edit address. Oh, kita keluar aja. IP DHCP X edit address 192.168.70.1 IP DHCP X edit address 192.168.80.1 IP DHCP X edit address 192.168.90.1 kita exit deh. Oh iya, sekarang kita lihat ininya ya. Nah, berhasil DHCP-nya. Nah, sekarang VLAN 80 kita liatin. Berhasil. Ini juga berhasil. Maaf ya, agak lama. Ini juga berhasil. Sekarang yang ini juga berhasil. Sekarang VLAN 90. Ini juga berhasil. Ini juga berhasil. Satu lagi. Berhasil. Nah, oke, untuk part keempat kita sudah di multi switch ini, dan switch ini. Selanjutnya, kita bakal ke part 5, yaitu configure VLAN di multi switch kedua. Buat VLAN, terus konfigurasi
WordPress, konfigurasi alamat IP manual di server. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita konfigurasi VLAN di multi-switch kedua yaitu part 5. Nah, kita langsung masuk aja. Enable SID conf terus VLAN 100, name-nya juga VLAN 100. Nah, interface range EVA 01 sampai 2. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 100, terus spanning 3 port press. Enter. Jangan lupa juga buat bikin enter VLAN-nya 100. Nah, IP address-nya 192.168.155.255.255.5.0. Nah, exit aja, nggak apa-apa. Nah, habis itu kita konfigurasi IP-nya di server DNS server yang ini ke desktop IP configuration. Nah, kita isi 192.168.100.2. Nah, ininya diganti 192.168.100.1. Ini 192.168.100.2. Nah, kita X. Sekarang ke yang ini, desktop IP configuration 192.168.100.3. Nah, yang ini 192.168.100.1. Nah, 192.168 terus 100.2. Nah, kita sudah menyelesaikan ininya bikin VLAN di multi layer switch kedua. Nah, sekarang kita ke part 6 yaitu configure point-to-point addressing between routers and multi-switch. Terus konfigurasikan IP address pada semua router dan multi-layer switch. Nah, lalu kayak gitu pokoknya. Nah, kita langsung mulai aja dari sini coba ya. Nah, ini kurang kelihatan IP-nya. Nah, di sini itu kita geser. Nah, sekarang kita masuk interface-nya dulu. FA03 ya. No switch port. Situ IP address-nya 10.10.10.18 255 255 255 252. Nah, kalau sudah kenapa keluar? Ini yang 10.22. Terus interface FA04 no switch port IP address-nya 10.10.10.22 255 255 255 255 252. Ini address-nya 10.10.10.255 Nah, yang di sini udah. Terus kita ke yang
router 4. Router 4 itu enable SID confi terus interface FA00 IP address-nya 10.10.10.255.255.255.255.252. Ya, no shutdown. Nah, habis itu dia ke yang ini mengarahnya. Interface serial 2/0. IP address-nya 10.10.10.255.255.255.255.252. No shutdown. Nah, sudah. Habis itu ke yang sini. Router bawah. Enable SID dulu. Configure terminal interface FA00 IP address-nya 10.10.10.255.255.255.255.252. No shutdown. Nah, habis itu ke yang serial 2. Nah, interface serial 2/0. IP address-nya 10.10.10.255.255.252. No shutdown. Oke, teman-teman, aku sudah menyelesaikan part 6 ini. Nah, di sini semua router multi-switch sudah pada nyala ya. Sekarang kita ke part 7 yaitu configure IGRP di router 1, di router 2, dan multi-switch ke 1, berarti di sini. Oke, teman-teman. Ini sekarang kita ke part 7, yaitu configure IGRP di router 1, router 3. Router 3 tuh, ini router berapa? Ya, ini router 3. Dan multi-switch ke 1. Nah, tadi tuh aku udah dikonfigurasi di sini duluan. Nah, ini ya teman-teman. Pertama tuh aku enable, masukin passwordnya SID, config, terus masukin router IGRP10, no auto summary, masukin networknya yaitu 10.10.0, wildcard masknya 3, terus 10.10.4, networknya yang 8 dan 12. Oke. Habis itu ke router kedua. Yang ini. Nah, ini router IGRP10. Nah, auto summary, networknya pertama 0, terus sisanya yang VLAN. VLAN 10, 20, 30, dan 40. Nah, habis itu ke router yang di sini. Nah, ini ya teman-teman, router IGRP10, nah auto summary. Tadi aku sempat salah. Nah, ini wildcard masknya masukin yang network VLAN 50 dan 60. Exit, keluar. Dan sekarang di multi switch ke 1. Nah, ini sebelumnya kita ubah dulu IP routing, baru masukin router IGRP10, nah auto summary networknya yang 24, terus VLAN 70, 80, dan 90. Nah, untuk part ke-7 sudah.
Nah, sekarang ke part 8 yaitu configure ISPF di router 1, 4, 5, dan multi-switch 1. Gunakan OSPF ID-nya 1. Nah, langsung aja ya. Kita ke router 1 yang di tengah. Tadi juga aku sudah duluan. Nah, di sini kita masukin router OSPF 1, networknya 8 dan 12. Dia pakainya area 0. Nah, terus ke router 4. Ini juga sama. Dia tapi cuma masukin satu network yaitu 8 networknya. Area 0. Sekarang di router ke-5. Nah, di sini masukin dua network yaitu 12 dan 20. Areanya 0. Terus ke multi layer switch yang di sini. Nah, di sini kita ubah dulu seperti biasa IP routing, router OSPF 1, networknya yaitu ada 3, 16, VLAN 100, dan yang 20. Oke, sekarang ke part 9 yaitu configure mutual redistribution in router 1. Oke, teman-teman. Kita bakal konfigurasi part 9 yaitu redistribution di router 1. Kita masuk ke router 1 ya. Nah, di sini pertama itu router IGRP, terus redistribute tanda tanya. Nah, di sini kita pilih aja. Nah, di sini itu redistribute kita pakai yang OSPF. Nah, OSPF ini kita masukin angkanya 1. Nah, habis itu kita tanda tanya lagi yang kita pakai metrik. Yang metrik, terus masukin angka 1 itu sebanyak 5 kali. Habis itu ke bawah lagi, exit dulu, terus router OSPF 1, redistribute IGRP 10 subnets. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke part 10, yaitu configure DNS dan web server. Sekarang kita masuk ke DNS server. Nah, ke service, terus bagian DNS, ininya dinyalakan. Yang pertama tuh kita bikin tipenya tuh record dulu. Jadi namanya academy.sekolahan.id, IP-nya segini, 192.168.100.3. Nah, kemudian kita ganti tipenya jadi CNAME. Jadi di sini namanya www.academy.sekolahan.id. Nah, eh, apa tuh tipenya CNAME? Hostname-nya di sini academy.sekolahan.id. Nah, di sini keluar. Nah, habis itu sekarang konfigurasikan server web. Nah, berarti kita ke web server. Habis itu kita ke HTTP. Nah, HTTP ini indeksnya kita edit. Nah, tadi di sini aku udah edit. Tadinya tuh di sini Cisco Packet Tracer, cuman aku ubah jadi welcome to academy sekolahan.id. Sekolahan ID. Nah, kemudian di sini tadi ada bacaan. Coba Kak. Ada bacaan kayak nah, di sini ada save. Nah, kita tinggal save terus di yesin. Nah, sekarang kita bakal nyobain kayak ininya. Tapi nggak ada. Jadi coba langsung aja ke part 11 yaitu configure access list. Nah, di multi switch kedua gunakan access list dengan nama blog underscore http. Oke, langsung aja masuk ke multi-switch kedua ya. Nah, ini seperti biasa, enable SID configure terminal IP access list extended block underscore http. Nah, terus langsung then deny deny TCP tanda tanya. Nah, di sini ada pilihannya. Aku pilih yang deny TCP ini. Kita masukin IP-nya. IP networknya yaitu 192.168.100.0, wildcard masknya 255 dan EQ 80.
Habis itu eh permit IP ini terus langsung masukin enter VLAN 100 IP access group block underscore http out gitu. Nah, itu saja penjelasan materinya dari part 1 sampai part 11. Nah, di sini juga confessionnya 100%. Coba kita cek result ya. Assessment items. Nah, di sini juga alhamdulillah semuanya pada checklist. Nah, itu tandanya konfigurasi kita berhasil. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan materi dari aku untuk Cisco CCNA 200-301 Super Lab kedua. Semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.